Kita dari kelompok 3. Assalamualaikum, hai, nama saya Dian Yuniar. Halo semuanya, saya Siti Amina. Halo semuanya, nama aku ini Siti Chelsea. Halo semuanya, aku Indri Fitri Andini. Kita lagi ada di Masjid Al-Jabar dan selanjutnya kita mau ke museum yang ada di Al-Jabar. Tonton terus, selanjutnya kita mau seru-seruan dan juga pastinya akan ada ilmu yang bisa kita dapat. Oke. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Kami sedang membuat video dari mata kuliah SPI. Sekarang saya dan rekan saya berada di Museum Al-Jabar Bandung. Sekarang posisi kami baru ada di Milad Nabi Muhammad. Selama 13 tahun di Mekah, fokus utama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menanamkan tauhid, mengesahkan Allah, dan mengubah mentalitas masyarakat jahiliyah. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya mari kita menapaktilasi perjalanan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah sampai ke Madinah. Jangan lupa terus tonton video selanjutnya ya. Pada tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW dan para sahabat memutuskan pindah ke Yastrib, yang kini kita kenal sebagai Madinah. Perjalanan yang penuh dengan drama dan pengorbanan, mereka meninggalkan rumah, harta, dan keluarga demi mempertahankan keyakinan. Tapi di ujung kesabaran ini, sebuah peradaban yang baru pun siap dibangun. Nah, begitu sampai di Madinah, fase Madinah pun dimulai. Dari sinilah Islam bertransformasi dari awalnya kecil menjadi negara peradaban. Ada 3 langkah jenius yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun Madinah. Pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, kaum pendatang. Kedua, membangun Masjid Nabawi. Masjid di era Rasulullah bukan cuma tempat sholat, tapi juga pusat pemerintahan, balai pertemuan, tempat edukasi, sekaligus tempat menyusun strategi. Ketiga, merumuskan Piagam Madinah. Ini adalah salah satu konstitusi tertulis pertama di dunia. Isinya mengatur hak dan kewajiban semua warga Madinah, termasuk kaum Yahudi dan suku-suku lain. Di sini diajarkan toleransi, keadilan, dan persatuan. Setelah Rasulullah SAW wafat, perjuangannya tidak hanya berhenti di situ, tetapi kepemimpinannya dilanjutkan oleh para sahabatnya yang kini kerap dipanggil sebagai Khulafaur Rasyidin. Para sahabat terbaiknya yang kini disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Ada 4 pemimpin hebat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang menjaga stabilitas dan menyatukan kembali suku-suku yang sempat goyah. Lalu ada Umar bin Khattab, sang jenderal dan administrator jenius. Di era inilah wilayah Islam meluas luar biasa ke Persia dan Romawi Timur, sekaligus meletakkan sistem administrasi negara yang modern. Lalu ada Utsman bin Affan yang berjasa membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf yang kita baca hari ini, sekaligus memperluas wilayah dan armada laut Islam. Lalu ada Ali bin Abi Thalib, pemimpin yang cerdas dan penuh hikmah, yang fokus pada reformasi internal di tengah situasi politik yang dinamis. Lewat
Lewat kepemimpinan mereka, Islam menyebar bukan dengan paksaan, tapi karena keadilan sistemnya. Masyarakat di luar Arab menyambut Islam karena mereka dibebaskan dari pajak yang mencekik dan penindasan penguasa sebelumnya. Oke teman-teman, dari perjalanan cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa Islam tumbuh bukan hanya lewat kata-kata saja, melainkan lewat aksi nyata yang Rasulullah SAW lakukan. Dari keteguhan kisah di Mekah hingga strategi dari Madinah hingga perjuangan para khalifah untuk menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Tugas kita sekarang adalah meneruskan kebaikan dan keadilan itu di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya.